Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku dari umat muslim ya. Tentu saya menjawab dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling toleransi, saling menghargai. Begini judulnya, ternyata syahadat itu ada 3, Yahudi, Kristen, dan non-Kristen. Ya Bapak Ibu Saudara, ternyata syahadat itu ada 3 loh. Ada Yahudi, ada Kristen, ada non-Kristen. Ya, di luar sana ada orang yang sudah mati disanjung-sanjung. Katanya begini, itu si engkoh itu mu'alaf ya. Itu belum khotbah aja udah ada orang yang minta disahadatin. Terlalu disanjung-sanjung ya. Kultus individu. Ya. Ya, ada mu'alaf meninggal mendadak. Alkitab menulis yang meninggal mendadak itu bagi orang yang tidak percaya ditampar malaikat. Masih aja disanjung-sanjung. Gitu. Dia belum khotbah aja udah ada yang minta disyahadatkan. Ya. Contohlah HTD, nggak keluar-keluar. Saya sudah membaptis 198 orang dari non-Kristen. Itu nggak pernah keluar-keluar saya. Dan tidak perlu disanjung-sanjung. Ya, fakta itu ya udah banyak dibuktikan itu. Syahadat adalah bahasa Arab. Arti kata syahadat adalah pengakuan iman. Agama Yahudi juga mengenal syahadat. Jadi sebenarnya kita mengenal ada 3 syahadat, yaitu syahadat Yahudi, syahadat Kristen, dan syahadat non-Kristen. Kita akan bahas satu-satu. Nomor 1, syahadat Yahudi. Di Alkitab Perjanjian Lama, syahadat Yahudi itu diucapkan dalam bahasa Ibrani. Ditulis di dalam Ulangan 6 ayat 4. Itu yang lebih populer disebut Shema Israel. Adone Eloheno, Adone Echad. Ini dijadikan kalimat adzan. Kalau Yahudi adzan, sebelum sholat, Yahudi itu sholat, ya toh? Ya. Yahudi itu sholat, dia adzan dulu. Shema Israel gitu ya. Adone Eloheno, Adone Echad, diulang-ulang begitu. Artinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini diulang di Perjanjian Baru di dalam Markus 12 ayat 29, diucapkan langsung oleh Yesus. Siapakah Tuhan huruf besar semua di dalam Perjanjian Lama itu? Keluaran 3 ayat 15, Tuhan adalah nama dan sebutan untuk Yesus, sama sekali bukan nama diri. Syahadat itu hanya untuk Tuhan dan Allah. Tidak pernah ada syahadat nyebut-nyebut nabi, nyebut-nyebut rasul. Astagfirullah. Ya. Syahadat Yahudi masih belum bisa menyebutkan siapa nama Tuhan dan Allah itu. Nomor 2, syahadat Kristen Arab. Jadi yang bersyahadat itu Kristen tapi Arab. Ya, kalau Kristen Arab melakukan syahadat ya. Kristen di Arab juga mengucapkan syahadat ya. Ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6 dalam bahasa Arab. Kan ada Alkitab bahasa Arab ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahad wa rabbani Isa al-Masih. Artinya, aku bersaksi kepada sesembahan agung itu Allah, bahwa tidak ada berhala yang kami sembah selain sesembahan agung, yaitu Tuhan atau Rab Isa al-Masih.
Sama dengan syahadat Yahudi, syahadat Kristen Arab juga hanya untuk Tuhan dan Allah Yesus Kristus Isa Al-Masih, sama sekali tidak sebut-sebut nabi, tidak sebut-sebut rasul. Astagfirullah. Syahadat Kristen Arab berbeda dengan syahadat Yahudi. Dalam hal syahadat Kristen Arab bisa menyebutkan bahwa Tuhan dan Allah itu punya nama Isa Al-Masih. Sedangkan Kristen yang bukan Arab, nih Kristen bukan Arab kayak Kristen di Indonesia ya, pengakuan imannya ada 2 ayat berikut. 1. Perkataan Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 ini sebenarnya mengulang dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yang kedua, ini yang syahadat atau pengakuan iman yang asli Kristen ya, bukan mengutip dari Perjanjian Lama. Ada di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen ya, sebagai orang Kristen ya, harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Semua tahu nama Kristus itu pasti Yesus, tidak mungkin Bapa Kristus, tidak mungkin Tritunggal Kristus. Jadi Tuhan dan Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Yang ketiga, syahadat non-Kristen ya, tentu diucapkan juga dalam bahasa Arab. Bedanya dengan syahadat Kristen apa? Kesatu, syahadat non-Kristen itu nyebut-nyebut nama nabi atau rasul. Sedangkan syahadat yang lain, syahadat Yahudi, syahadat Kristen, tidak ada nyebut-nyebut rasul, nyebut nabi. Syahadat itu untuk Allah dan untuk Tuhan. Nggak ada pengakuan iman kok kepada nabi, nggak ada itu orang Yahudi. Aku percaya ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, dan Nabi Musa itu nabiku, nggak ada kayak gitu ya. Kedua, syahadat non Kristen itu tidak menyebut bahwa Tuhan dan Allah mereka punya nama. Jadi syahadat di luar Kristen tidak bisa menyebut siapakah nama Tuhan, nama Allah. Ketiga, mereka tidak bisa menjalankan perintah ya, tinggikan dan muliakan nama Tuhan, tinggikan dan muliakan nama Allah. Kenapa nggak bisa? Kan Allahnya nggak punya nama. Astagfirullah. Jangan koar-koar syahadat. Syahadat adalah pengakuan iman. Syahadat yang benar menentukan kelak Anda selamat atau tidak. Syahadat Kristen itu yang benar ya. Ternyata ada 3 keyakinan yang mengucapkan syahadat, yaitu Yahudi, Kristen Arab, dan non-Kristen. Coba teliti syahadatmu itu benar apa enggak ya. Syahadat yang benar akan menyelamatkanmu kelak. Jangan pamer syahadat, teliti dulu syahadatmu benar apa tidak. Shalom Pendeta HTD. Orang udah mati nggak usah disanjung-sanjung. Itu sih engkau belum khotbah udah orang ngantri bersyahadat halahwak gitu. Ya, HTD diem-diem begini sudah membaptis berapa? 198 dari non-Kristen. Gak usah dikoar-koarin. Ya. Introspeksi diri dulu, syahadatmu itu benar apa tidak. Sebab Alkitab mengenal 3 syahadat. 2. 2 itu yang Alkitab kan. Syahadatnya orang Yahudi dan syahadat orang Kristen. Kristennya Arab, maka disebut syahadat. Kalau Kristen Indonesia nggak disebut syahadat. Ya, Israel itu syahadatnya Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Syahadat itu nggak pernah nyebut-nyebut nabi, nggak pernah nyebut-nyebut rasul. Keimanan itu hanya pada Tuhan dan Allah, itu syahadat yang benar, Alkitabiah. Kristen juga gitu. Kristen Arab mengambil dari 1 Korintus 8 ayat 4-6. Asyhadu alla ilaha illallah wahad wa rabbani Isa Al-Masih. Ya, bisa menyebut nama Isa Al-Masih. Kristen di Indonesia sama syahadatnya dari 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen harus memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama
Yesus Kristus. Katolik, Kristen atau bukan? Bukan. Allahnya Katolik bukan Yesus Kristus. Allahnya Protestan, Karismatik, Ortodok, Pentakos, Mormon, Advent, Kristen bukan? Bukan. Allah mereka bukan Yesus Kristus. Allah mereka nggak punya nama. Allah mereka si Bapa. Siapakah si Bapa? Yesus berkata, iblis jadi bapamu. Makanya kalian semua kalau mati pulang ke rumah Bapa. Kepada saudara-saudaraku dari non-Kristen, janganlah koar-koar ya toh. Syahadat, mbok diteliti dulu. Syahadatmu bener enggak? Syahadat itu hanya untuk Allah dan untuk Tuhan. Syahadat Yahudi enggak sebut-sebut nabi, enggak sebut-sebut rasul. Allah syahadatnya Kristen Arab enggak pakai nyebut nabi, enggak pakai nyebut rasul. Harus bisa menyebut nama Allah. Yesus Kristus. Duluan mana Pak ya? Syahadat Yahudi lebih dulu. Habis itu syahadat Kristen, habis itu syahadat non-Kristen. Ya, introspeksi diri. Ya, saya sudah menjawab. Ayo kita mengedukasi umat ya toh. Jangan yang penting syahadat. Kamu ngerti nggak syahadat? Jelasin dong ke umat. Syahadat itu ada 3 ternyata. Yahudi bersahadat, Kristen bersahadat, Kristen Arab. Ya, non-Kristen juga bersahadat. Sholat sama, sholat juga Yahudi sholat, Kristen Arab sholat. Ngaji, adzan sama, jilbab sama. Jelasin ke umat, ya. Jelasin ke umat itu baru educated, namanya kita sebagai pemuka agama. Kalau Kristen disebut pendeta, makanya ada pemuka agama itu pendeta itu ada Kristen, ada Konghucu, ada Hindu, Buddha juga disebut pendeta. Pendeta itu artinya tokoh agama. Ya. Clear? Ya, waduh. Yang bisa membongkar syahadat cuman pendeta hati. Lawang di Alkitab ada kok. Ya, saya pakai ayat Alkitab bukan pakai yang lain. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.